Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Aulul Halik Gunawan, NIM C01171057 kelompok 12 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan salah satu skill pada blok CSL 6, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisis keluhan bercak kulit. Selamat menyaksikan. Silakan duduk, Pak. Duduk. Perkenalkan, saya Dr. Aunul yang bertugas di Poliklinik pagi ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Wahyu, Dok. Pak Wahyu. Berapa usianya, Pak? 45 tahun, Dok. 45 tahun. Iya. Di mana dia tinggal? Di BTP, Dok. Di BTP. Apa pekerjaan sehari-hari, Pak? Saya biasa tarik ojek online, Dok. Ojek online. Iya. Kalau boleh tahu apa keluhan tak, Pak? Ada bercak putih, Dok, di pundakku, Dok. Bercak putih di Iya. pundak nih. Iya. Jadi Pak, ini saya mau nanti mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak berhak menjawab pertanyaan, berhak juga tidak menjawab pertanyaan. Tetapi saya sarankan untuk menjawab pertanyaan. Kenapa? Supaya kita dapat menggali informasi-informasi sehubungan dengan keluhan yang Bapak alami. Mengenai kerahasiaannya, insya Allah akan kami jaga. Hanya saya dan Bapak yang tahu. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia. Jadi ini ada bercak putih di pundak sebelah mana, Pak? Sebelah kanan, Dok. Kanan. Ini sudah berapa lama kita rasakan, Pak? Kurang lebih 6 bulan, Dok. 6 bulan, Dek. Iya. Bagaimana awalnya ini bercaknya muncul di pundak kah langsung atau ada di tempat-tempat lain sebelumnya? Di pundak, Dok. Pertama di kecil dulu, Dok. Baru lama kelamaan menjadi membesar, Dok. Kecil baru jadi besar, Dek. Iya. Ini selama 6 bulan terakhir, apakah bercaknya ini hilang timbul atau dari 6 bulan terakhir ini tidak pernah hilang? Ada terus, Dok. Ada terus, Di. Iya. Berarti menatap kiri. Ada terus. Sebelumnya muncul ini bercaknya pernah rasakan digigit serangga atau hewan-hewan lain atau ada luka? Tidak ada, jadi. Iya. Kalau demam ada, Pak? Ada. Selama ini ada demam, Di? Kadang-kadang, Dok. Kalau menggigil? Kalau demam biasa menggigil juga, Dok. Menggigil juga, Di. Oke. Iya. Ada nyeri atau kram di daerah sekitar luka atau lukanya? Atau Tidak ada. tidak ada, Di? Pernah sebelumnya mengalami penyakit seperti ini? Tidak pernah, Dok. Baru ini, Dok. Apakah keluarga tak atau orang di sekitar rumah tak ada yang menderita keluhan seperti Bapak alami? Ada omku, Dok. Sama Om, tetanggaku, iya. Om, terus keluar tetangga. Pernah kontak dengan mereka? Kalau omku, Dok, hampir setiap hari karena saya tinggal di rumahnya dan biasa saya juga yang ngurus, Dok. Biasanya tetanggaku sesekali, Dok. Sekali, Di. Iya. Ini selama ini pernah berobat ke dokter? Belum pernah, Dok. Belum pernah. Minum obat pernah? Enggak juga, Dok. Tidak, Di. Ada kita rasa gatal di daerah lukanya? Enggak ada juga. Tidak ada gatal juga, Di. Selain keluhan itu ada lagi keluhan lain? Enggak ada. Tidak ada, Di. Ada penyakit yang lain seperti mungkin hipertensi, tekanan darah tinggi, kencing manis atau penyakit-penyakit lainnya ada enggak? Enggak ada. Tidak ada, jadi. Bagaimana? Tapi mohon maaf, merokok, Ki? Tidak, Dok. Tidak merokok. Minum alkohol, Ki, juga? Enggak juga. Tidak juga, Di. Jadi mungkin saya ulang, Pak Di. Nanti kalau ada yang salah atau mau diluruskan, langsung saja kita sebut, Di, atau kita sebutkan saja langsung. Jadi Pak Wahyu, Di, Iya, Dok. tinggal di BTP, usianya 45 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai ojek online. Datang kemari karena ada bercak di bagian pundak, Di, bercak Iya. putih, Di, di pundak sebelah kanan. Sudah 6 bulan yang lalu. Awalnya memang di pundak dan memang awalnya cuma kecil, jadi terus sekarang sudah membesar. Iya. Bercaknya juga tidak pernah hilang, menetap di selama 6 bulan ini. Iya, Dok. Terus di sini juga tidak ada
Gigitan sebelumnya juga, Dik? Enggak, iya. Terus demam ada, Dik, sama menggigil? Tapi kram sama nyeri enggak ada, Ji? Enggak, iya. Enggak ada. Terus enggak pernah sebelumnya mengalami ini, Dik? Sekitar rumah. Oh, ada omnya, Dik? Iya. Omnya kena juga. Kita yang rawat, Dik? Iya. Tetangga juga, tapi jarang ketemu sama dia tetangganya. Enggak pernah juga berobat sebelumnya, Dik? Iya. Enggak minum obat juga. Enggak ada gatal, keluhan-keluhan lainnya juga enggak ada nih, Dik? Iya. Penyakit lain juga enggak ada. Enggak merokok sama enggak minum alkohol. Oke. Mas Ari, kita mau tambahkan atau ada mau kita tanyakan? Enggak, iya. Enggak ada. Jadi Pak, dari hasil tanya jawab ini kita tidak bisa menentukan dulu suatu penyakit yang Bapak alami. Jadi kita perlu lagi pemeriksaan fisis di mana nanti akan dilakukan beberapa tindakan. Mungkin saya juga nanti Bapak merasa kurang nyaman, namun saya akan melakukan seprofesional mungkin dan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan khawatir mengenai pemeriksaannya, yang nanti saya dapatkan saya akan jaga kerahasiaannya. Jadi nanti akan ada beberapa pemeriksaan seperti uji sensitivitas, uji sarafnya Bapak. Jadi nanti akan ada penyentuhan tubuhnya Bapak, penekanan maupun perabaan tubuhnya Bapak. Tapi jangan khawatir, semua akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Bapak berhak menolak, berhak menerima, tapi saya sarankan untuk menerima. Hal ini dilakukan supaya kita bisa mengetahui penyakit yang Bapak alami. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia. Oke. Jadi Bapak silahkan pergi ke tempat pemeriksaan. Saya akan melakukan persiapan alat dan bahan dan akan melakukan cuci tangan bersih terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Silakan Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan alat dan bahan dan telah melakukan cuci tangan bersih terlebih dahulu. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita akan melakukan penilaian keadaan umum dari pasien. Kita melihat apakah pasien masuk kategori sakit ringan, sedang maupun berat. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan status gizi dari pasien, di mana di sini kita mengikuti aturan atau panduan penilaian status gizi pada umumnya. Biasanya menggunakan IMT, di mana dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan penilaian status gizi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital yang terdiri atas 4, yaitu yang pertama tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan, dan nadi. Jadi yang pertama adalah kita mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter dan stetoskop. Bisa digulung Pak tangannya. Jadi kita anggap di sini pasien sudah gulung dan dalam keadaan rileks. Kita melakukan pengukuran tekanan darah pada pasien. Sama seperti melakukan pengukuran tekanan darah pada umumnya. Dinilai tekanan sistolik maupun diastolik dari tekanan darah dari pasien tersebut. Setelah kita melakukan pengukuran tekanan darah, kita catat hasilnya. Kemudian kita melanjutkan pemeriksaan tanda-tanda vital selanjutnya, yaitu pemeriksaan untuk suhu tubuh pasien. Tanya Pak Di, bisa dibuka? Kita taruh di bagian ketek dari pasien. Kita tunggu selama 5 menit. Selanjutnya kita melakukan pengukuran nadi selama 1 menit. Setelah itu kita catat hasilnya, kemudian kita melakukan pengukuran bagian pernafasan dari pasien. Bisa kita menggunakan tangan kita, merasakan selama 1 menit berapa kali mengambil nafas, atau kita bisa juga lihat secara langsung, kemudian kita catat hasilnya. Setelah itu kita ambil, setelah 5 menit kita ambil hasil pemeriksaan suhunya, terus kita catat di lembar hasil dari pemeriksaan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan tanda vital, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki dari pasien. Jadi kita minta pasien untuk berbaring terlebih dahulu. Tapi bisa kita berbaring. Jadi kita berada di sebelah kanan dari pasien. Di mana di sini pertama dilakukan adalah kita melihat apakah terdapat rambut rontok atau alis tipis. Di sini terdapat rambut menipis dan alis yang sudah menipis atau positif. Selanjutnya kita melihat adanya lack of thalmus atau tidak, di sini negatif, dan kita melihat juga di sini terdapat saddle nose atau tidak, dan di sini tidak terdapat saddle nose. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan pada bagian wajah dari pasien,
Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian toraks dari pasien. Nah, setelah kita melakukan bagian toraks, sini ada 4 tahapnya. Yang pertama ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sama sebelumnya dengan pemeriksaan toraks pada umumnya. Yang pertama dilihat di sini, bisa kita minta kepada pasien untuk membuka pakaiannya. Tapi Pak bisa dibuka. Ya, setelah membuka pakaian, kita melihat apakah ada terjadi perubahan warna kulit, terdapat struktur-struktur yang aneh dari bagian toraks atau dada pasien, apakah terdapat fisikal ataupun pustula-pustula dan adanya pembesaran vena dan lain-lain. Nah, setelah kita melakukan inspeksi, kita melakukan palpasi, di mana kita menggunakan kedua tangan kita untuk melakukan penekanan atau perabaan pada bagian toraks dari pasien. Ayo Pak Di, kita melihat apakah ada simetris pernafasannya atau tidak, atau apakah ada pernafasan tertinggal atau tidak. Kita lakukan seperti ini. Setelah itu kita melakukan melakukan ada tidaknya nyeri dada yang dijelaskan oleh pasien. Kita menggunakan tangan kita. Ayo Pak Di, ada nyeri Pak? Tidak ada. Oke. Setelah kita melakukan palpasi, selanjutnya kita melakukan perkusi menggunakan tangan kita. Kita mendengar apakah ada bunyi yang berbeda atau kelainan bunyi. Ayo Pak Di, kita lakukan secara zigzag seperti ini. Selanjutnya kita melakukan auskultasi atau pendengaran bunyi pada bagian toraks. Setelah kita melakukan auskultasi atau keempat tahap tersebut, kita lakukan pencatat pada lembar hasil pemeriksaan. Setelah kita memeriksa bagian toraks, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Nah, di bagian abdomen juga sama, ada 4 yang dilakukan. Yang pertama adalah inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Yang pertama inspeksi, kita lihat terdapat ada tidaknya perubahan warna kulit, terdapat struktur-struktur yang aneh, maupun terdapat pembesaran vena dan adanya pembesaran dari organ yang terdapat di bagian abdomen seperti pembesaran hepar maupun lien. Setelah itu kita melakukan palpasi, di mana kita melakukan perabaan pada bagian abdomen. Kita menanyakan apakah ada nyeri atau tidak. Bisa juga melihat dari mimik dari pasien. Tapi Pak Di, ada nyeri Pak? Tidak ada. Setelah itu kita juga melakukan perabaan pada bagian hepar dan lien. Sebelumnya untuk menilai letak dari hepar atau terdapat pembesaran pada hepar maupun lien, ada 2 metode yang masing-masing dilakukan. Untuk hepar sendiri dilakukan pengukuran dari sias dextra menuju arcus costa dextra di bagi 4 region, dan kita melakukan penekanan menggunakan tangan kanan, dan kita minta kepada pasien untuk melakukan inspirasi atau menghirup oksigen. Terus kita melakukan perabaan bagian sini dengan menekan, dan kita melakukan ukuran dari hepar tersebut atau pembesaran hepar. Selanjutnya untuk lien, di sini kita bagi 8 regio dari sias dextra menuju ke arcus costa sinistra dibagi 8 region, di mana umbilicus menjadi tengah dari pembagian 8 region tersebut. Kita lakukan penekanan seperti ini, dan salah satu tangan kita berada di sebelah sini. Terus lakukan perabaan dari sini seperti ini, kita tekan, tapi bernapas Ki. Terus kita tekan seperti itu sampai kita temukan apakah ada pembesaran lien atau tidak. Ketika ada pembesaran didapatkan, kita catat pada lembar hasil pemeriksaan. Setelah kita melakukan palpasi, selanjutnya kita melakukan auskultasi. Di sini kita melakukan pendengaran pada 4 region atau 4 regio. Bagian atas, kanan, kiri, bawah, kiri, dan bawah kanan, serta di atas umbilikus, bawah umbilikus, dan suprapubik. Ketika terjadi bunyi asing atau bunyi aneh, kita lakukan pencatatan pada lembar pemeriksaan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan abdomen, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian kaki, apakah ada udem atau tidak. Kita lihat di sini di bagian kakinya apakah terdapat udem atau tidak. Jika terdapat udem, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan pada lembar pemeriksaan. Nah, setelah itu kita lakukan semua. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus untuk luka atau keluhan yang terdapat di bagian kulit dari pasien. Jadi Pak, bisa Ki duduk? Oke, kita minta duduk pasien, dan Pak bisa Ki buka pakaian Pak? Oke, jadi di sini kita akan terlebih dahulu cuci tangan lagi. Sebaiknya cuci tangan. Setelah kita melakukan cuci tangan, selanjutnya kita menggunakan handscoon. Kita
kita menggunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, selanjutnya kita melakukan penilaian terhadap luka atau bercak yang terdapat pada tubuh dari pasien dari hasil anamnesis yang telah dilakukan untuk memastikan kira-kira bagaimana mengenai bentuk lesi atau efflorescence dari luka tersebut, baik itu permukaannya, bentuknya, ukuran, distribusi dari luka tersebut. Di sini kita melakukan inspeksi, kita melihat terdapat di bagian sini terdapat luka berwarna putih, di mana hasilnya terdapat makula hipopigmentasi regioacromial dextra berbatas tegas dengan permukaan kering. Di sini dapat dari hasilnya itu, dari hasil inspeksi kita catat di lembar hasil pemeriksaan. Dan jangan lupa menggunakan kaca pembesar atau lup untuk memastikan kembali bagaimana bentuk dan struktur dari luka tersebut atau efflorescence dari luka atau lesi tersebut. Kita lakukan seperti ini, kita lihat supaya memastikan. Dan jangan lupa juga untuk melakukan dokumentasi atau pemotretan pada luka tersebut menggunakan kamera. Tayo Padi, bisa saya foto tadi? Nah, oke. Setelah kita melakukan pemotretan, sudah kita melakukan nilai luka tersebut. Selanjutnya kita melakukan penilaian uji sensitivitas dari daerah luka dan luka tersebut. Apakah pasien tidak merasakan sesuatu ketika dilakukan perabaan pada luka tersebut. Jadi Pak, di sini selanjutnya saya akan melakukan uji sensitivitas terhadap lukanya Bapak. Jadi nanti Pak akan ada 3 alat yang saya gunakan. Yang pertama ada kapas yang sudah diruncingkan salah satu ujungnya, jarum yang sudah steril, dan tabung yang berisi air hangat dan air dingin. Jadi yang pertama Pak, di sini saya menggunakan kapas, Dik. Ini kapasnya, Dik. Oke. Ada rasanya Pak? Kita rasakan. Bisa tutup matanya Pak. Jadi kita meminta pasien untuk menutup mata. Tapi ada kita rasa? Ada dok. Ini? Tidak ada dok. Kalau ini Pak? Ada dok. Ini? Tidak ada dok. Oke, bisa dibuka matanya Pak. Setelah kita menggunakan kapas, selanjutnya kita menggunakan jarum steril yang sudah steril. Kita coba dulu di tangan kita supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kita rasa Pak? Ada dok. Bisa tutup matanya Pak? Oke. Ada kita rasa Pak? Ada dok. Kali ini Pak? Tidak ada dok. Kali ini Pak? Ada dok. Ini? Tidak ada dok. Oke. Setelah itu kita melakukan penilaian uji sensitivitas menggunakan jarum. Selanjutnya kita menggunakan tabung. Di mana di sini kita menggunakan 2 jenis tabung yang masing-masing berisi air hangat dan air dingin. Yang pertama kita ujikan pada tubuh pasien menggunakan yang tabung berisi air hangat. Ini rasa apa Pak? Kita rasa? Air hangat dok. Kali ini Pak? Dingin dok. Oke. Bisa tutup matanya Pak? Ini Pak? Hangat dok. Ini Pak? Dingin dok. Ini? Tidak ada dok. Ini? Tidak ada dok. Ini Pak? Hangat dok. Ini? Dingin dok. Ini Pak? Tidak ada dok. Ini? Tidak ada juga. Oke. Saya buka matanya Pak. Oke. Dari hasil uji sensitivitas dilakukan, ternyata pada bagian luka atau lesi atau bercak putih yang terdapat di regioacromial dextra atau pundak kanan dari pasien ternyata tidak merasakan atau sudah memiliki sensitivitas yang berkurang, sehingga ketika dilakukan perabaan menggunakan ketiga alat tersebelumnya dia tidak merasakan, namun di bagian lukanya masih merasakan atau masih memiliki tingkat sensitivitas yang masih tinggi. Nah, setelah kita melakukan uji sensitivitas, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf dari pasien. Jadi di sini akan ada beberapa jenis saraf yang akan dilakukan pemeriksaan. Jadi yang pertama, Pak, kita berada di bisa lurus Pak. Kita berada berhadapan dengan pasien. Jadi yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan untuk terjadinya penebalan nervus auricularis magnum. Jadi kita meminta pasien untuk melihat bahu sebelah kirinya. Pak, bisa kita lihat bahu sebelah kiri? Jadi kita meminta pasien untuk melihat bahu sebelah kiri. Terus kita melakukan penilaian terhadap nervus auricularis magnum ketika terjadi penebalan atau tidak. Ketika tidak terdapat penebalan, kita akan melakukan palpasi atau perabaan dari bagian leher atas, kraniolateral hingga turun ke bawah ke
medial ke caudomedial. Di sini tepatnya di sekitar musculus sternocleidomastoideus. Nah, begitupun juga pada sisi sebelahnya kita meminta pasien untuk balik ke kanan, ya Pak. Sama halnya seperti itu, kita lakukan seperti ini. Dan jangan lupa untuk melihat mimik wajah dari pasien. Apakah terjadi perubahan mimik atau tidak. Itu untuk nervus yang pertama. Untuk yang kedua, kita juga bisa menilai nervus facialis. Kita lihat dari kelopak mata dari pasien. Nah, di mana pada nervus facialis ini kita bisa melihat pasien, kita minta pasien untuk berkedip, untuk alisnya juga diangkat, dan kita juga bisa meminta pasien untuk menutup matanya. Kita bisa tutup matanya. Kita coba untuk mengangkat matanya, kelopak matanya seperti ini. Nah, setelah kita melakukan penilaian terhadap apakah terjadi penebalan nervus facialis atau tidak, selanjutnya kita melakukan terjadinya penilaian terhadap nervus radialis pada pasien, di mana kita meminta pasien untuk menekukkan tangannya sebesar 60 derajat. Kemudian santai saja, Pak. Oke. Terus tangan kanan dari pasien kita pegang seperti ini. Kemudian dua jari telunjuk, jari tengah pada tangan kiri dari pemeriksa melakukan perabaan pada pertemuan antara musculus tricebrachiii, caput longus dan lateralis. Kita lakukan perabaan sepertiga lengan atas. Di sini terdapat nervus radialis. Ketika terjadi penebalan, kita lakukan pencatatan pada lembar pemeriksaan. Kemudian kita jangan lupa untuk melihat mimik dari pasien tersebut. Begitupun juga untuk pada sisi sebelahnya kita lakukan perabaan seperti itu. Sepertiga lengan bagian atas, seperti ini. Terus lihat mimik wajahnya, sama seperti sebelumnya. Kita catat, setelah kita melakukan pemeriksaan pada penebalan nervus radialis, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada nervus ulnaris. Nah, di mana kita meminta lagi pasien untuk menekuk. Sama, Pak, rileks saja. Jadi kita pegang lagi seperti ini. Terus tangan kita melakukan perabaan pada sulcus nervi ulnaris seperti ini, di mana pertemuan antara siku dan epicondyleus medialis. Di sini kita lakukan perabaan nervus ulnaris. Kita lihat, kita rasakan apakah ada penebalan nervus atau tidak, dan sambil kita melihat mimik wajah dari pasien seperti ini. Begitupun juga untuk sisi sebelah kiri dari tubuh pasien atau tangan kiri dari pasien, kita lihat apakah ada penebalan dari nervus ulnaris seperti ini. Letaknya pun juga sama seperti ini. Nah, setelah itu kita catat pada lembar penilaian atau lembar hasil pemeriksaan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan pada penebalan nervus ulnaris, selanjutnya kita pada nervus medianus. Kita meminta pasien untuk menekukkan, untuk menggepalkan tangan, Pak. Kita bisa fleksikan, bengkokkan begini, santai saja, Pak. Jadi kita melihat di sini di antara tendo musculus palmaris longus dan tendo musculus flexor carpi radialis longus. Di sini kita lihat apakah ada penebalan dari nervus medianus atau tidak. Kita rasakan dan kita juga lihat mimik pasien apakah ada perubahan atau tidak. Begitupun juga pada sisi sebelahnya atau tangan sebelahnya kita lakukan lagi penilaian apakah ada perubahan mimik atau tidak, apakah ada penebalan atau tidak. Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan pada nervus bagian atas, selanjutnya kita pada bagian bawah. Jadi di sini saya berada di depan pasien. Kita melakukan pertama untuk penilaian nervus untuk nervus perennius communis atau poplitea lateralis. Nah, di sini kita melakukan penilaian. Pertama kita harus menemukan terlebih dahulu caput fibula. Di sini kita melakukan, terus tepat di bagian belakang dari caput fibula kita menemukan nervus perennius communis atau poplitea lateralis. Kita lakukan gulirkan ke kanan dan ke kiri untuk kita rasakan bagaimana apakah terdapat penebalan atau tidak, dan sambil kita melihat mimik wajah dari pasien. Setelah itu kita catat hasil pemeriksaannya. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada nervus perennius communis, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada nervus tibialis posterior. Nah, di mana letak dari nervus tibialis posterior itu berada di bagian belakang dari belakang bawah mata kaki, di bagian sini tepatnya. Nah, di sini kita melakukan perabaan lagi. Kita merasakan apakah ada penebalan dari nervus tibialis posterior atau tidak, sambil kita melihat mimik wajah dari pasien apakah ada perubahan atau tidak. Nah, itu untuk penilaian atau pemeriksaan saraf. Nah, selanjutnya untuk menilai gangguan saraf, kita bisa meminta pasien untuk seperti ini. Kita meletakkan tangan kita di atas punggung kaki pasien dan kita minta di sini untuk melihat adanya gangguan sensorik dan motorik. Kita minta pasien untuk menekuk punggung kakinya ke atas. Oke, seperti ini. Setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut, jangan lupa
untuk meminta pasien untuk memakai bajunya kembali. Pak, bisa kita pakai bajunya? Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan, selanjutnya kita mengarahkan pasien untuk kembali ke meja dokter untuk menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Dan jangan lupa untuk melakukan bersih-bersih, lepas handscoon, cuci tangan, dan melakukan pemetaan atau pembacaan penjelasan mengenai gambaran gangguan neurologis atau saraf yang dialami oleh pasien. Pak, mungkin bisa kembali ke meja dokter. Saya mau melakukan cuci tangan dan pemasangan handscoon. Silakan, Pak. Silakan duduk, Pak. Iya dok. Jadi Pak, sebelumnya di sini saya mau jelaskan dulu mengenai pemeriksaan yang sudah tadi dilakukan. Jadi ini Pak, dapat dilihat di sini Pak. Ini tadi kita sudah lakukan ini pemeriksaan sarafnya Bapak, nervusnya Bapak atau. Jadi ada beberapa nervus yang kami periksa. Mulai dari wajahnya, nervus di wajah, di lengan atas, lengan bawah, di pergelangan tangan, di kaki maupun di dekat telapak kaki. Nah, alhamdulillah dari hasilnya itu tidak terjadi kelainan atau penebalan dari nervusnya Bapak begitu. Misalnya kita bertanya tentang ini Pak? Tidak ada, oke. Dan Pak, saya juga mau menjelaskan Ki mengenai hasilnya tadi yang sudah dilakukan beberapa tindakan atau pemeriksaan. Jadi hasilnya itu ditemukan Ki luka makula hipopigmentasi di regio acromial dextra berbatas tegas dengan permukaan kering. Namun dari hasil pemeriksaan itu diduga Bapak menderita salah satu penyakit kulit yang masyarakat awam sebutnya adalah kusta. Nah, kalau di dunia kesehatan biasa kami sebut itu lepra atau morbus Hansen. Nah, penyakitnya ini Bapak memiliki juga persamaan baik itu gejala, tampakan maupun ukuran dan struktur dengan beberapa jenis penyakit kulit lainnya seperti vitiligo, pityriasis versicolor, pityriasis alba maupun pityriasis tinea. Nah, kalau penyakitnya Bapak ini disebabkan oleh salah satu bakteri yang disebut dengan Mycobacterium lepra. Namun jangan mikir khawatir, penyakitnya ini bisa disembuhkan. Jadi nanti saya kasihkan Ki surat, kita datang kembali untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya kita tahu diagnosis pastinya atau penyakitnya yang pasti yang Bapak derita itu apa. Dan nanti akan dilakukan pemeriksaan bakteriologis, histopatologis, dan kerokan kulit. Dan nanti ada suratnya, silahkan datang. Dan saya juga kasih Ki surat untuk obat. Kita bisa tukarkan di apotik untuk menurunkan gejala simptomatik yang Bapak alami atau derita. Jadi jangan khawatir, tetap saja jaga kesehatannya, rutin minum obat, terus rutin datang ke dokter jika ada keluhan maupun hal-hal yang Bapak alami, lain-lain yang Bapak alami rasakan, silakan datang kemari. Jangan malu untuk datang, kami terbuka dan open untuk Bapak. Masih ada mau ditanyakan Pak atau ada mau ditambahkan? Tidak ada juga. Tidak ada. Oke, jadi ini suratnya, silakan datang sesuai dengan tanggal yang tertera dan bisa ditukarkan obatnya di apotik untuk bisa dikonsumsi sesuai dengan yang tertera pada situ. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak dok. Yeah. Sekian video mengenai skill anamnesis dan pemeriksaan fisik keluhan bercak kulit. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.